Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz-ustadzah semuanya. Kali ini kita akan membuat assignment untuk siswa-siswa kita. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja ke tutorial berikut ini. Langkah pertama, kita pilih Microsoft Edge atau menggunakan Google Chrome juga bisa. Pilih. Jangan lupa kita untuk login. Ketikkan permatapapua.sch.id. Lalu ketik enter. Jika sudah masuk ke halaman login, pilih login, masukkan user dan password ustadz-ustazah sekalian. Oke. Nah, jika sudah ada di dashboard, berikutnya pastikan ustadz-ustazah menginstruksikan kepada seluruh siswa untuk memilih tayangan kursus ke menu sedang berlangsung jika masih ada di semua. Kita lanjutkan, pergi ke kelas online atau kelas kursus kita masing-masing sesuai dengan yang ustadz-ustazah ampuh. Kita pilih kelas. Jika sudah, berikutnya kita buat topik baru. Terlebih dahulu kita aktifkan mode udah. Nah, jika sudah aktif, kita akan membuat di topik 4, terserah, bebas, ustazah punya topik 1 atau topik yang lainnya yang ustazah belum aktifkan. Kita pilih topik 4, ganti dengan topik sesuai dengan kebutuhan ustazah. Jika sudah, tekan enter. Kemudian berikutnya tambahkan sebuah aktivitas atau sumber baru. Kita klik. Kemudian kita pilih assignment. Nanti akan muncul assignment name umum seperti ini. Nah, di assignment name ini kita pilih namanya tugas atau bebas, terserah ustadz-ustazah. Kemudian deskripsinya silahkan download dan upload jawaban di bawah. Jawaban berikut. Nah, deskripsinya ini bisa menyesuaikan tergantung dengan sesuai kebutuhan ustadz-ustazah. Boleh disamakan, boleh juga tidak. Jangan lupa, jika ingin ada deskripsinya, silakan tampilkan. Kemudian, di sini additional file, kita pilih dengan file yang kita miliki. Bisa mengklik di sini, kemudian pilih upload file, kemudian choose file. Nah, ada juga cara yang kedua. Kita pilih dokumen kita, misalkan berada di sini. Misalkan ini adalah tugas siswa yang harus diselesaikan soalnya. Nah, kita klik, kemudian kita drag and drop, tarik, tahan, lalu sematkan ke bagian di sini. Secara otomatis akan langsung terupload. Nah, di sini ada namanya availability. Kapan diizinkan untuk membuka dan kapan tidak diizinkan untuk membuka atau ditutup aksesnya. Kita pilih misalkan di tanggal 7 Januari dan berakhir tanggal 14. Berarti 1 pekan. Bisa juga ustadz-ustazah mengklik kalender, pilih tanggal 7, lalu akhiri dengan tanggal 14 atau 16. Ini bebas. Seperti itu ustadz-ustazah ya. Nah, di sini waktunya bisa disesuaikan. Mau jam berapa dibuka? Jam 7 kah? Dan ditutup batas waktunya misalkan jam 22.00. Berikutnya, always show description. Kemudian, siswa diminta untuk mengupload file. Dalam bentuk apa? Berkas kah atau teks daring? Bila teks daring, misalkan bahasa Indonesia, pilih bagian teks daring. Berarti siswa diaktifkan
bisa mengisi secara langsung tanpa mengupload file. Kemudian jumlah maksimum berkas yang dikirimkan, jika di sini ada pengiriman berkas, silakan Ustadz pilih berapa berkas yang diizinkan untuk mereka kirim. 2, 3, 4, atau mungkin 1, silahkan kalau misalkan pengerjaan tugasnya hanya 1. Kemudian ukuran maksimum batas unggahan situs. Berapa MB ini yang dibutuhkan? 10 MB, 20 MB, atau bebas. Ini bisa disesuaikan. Bisa misalkan 20 MB. Kemudian tipe berkas yang diterima. Misalkan Ustazah hanya butuh bentuknya PDF saja atau misalnya dalam bentuk Word. Bisa dipilih. Atau mungkin dalam bentuk gambar. Ini bisa. Kita tinggal pilih. Kemudian kita pilih mana saja yang dibutuhkan. Misalkan kita butuh hanya JPEG saja berkas yang dibutuhkan. Gambar, kemudian kita pilih JPG atau JPEG atau JPG saja. Itu bisa. Berarti kita tinggal centang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saja cukup ya. Jika sudah, simpan perubahan. Berarti yang diizinkan untuk file penguploadan siswa hanya GIF, JPE, JPG, JPG, JP, dan PNG. Seperti itu. Kemudian di sini ada feedback types, submission setting. Ini tidak usah diperlukan. Kita pilih di sini namanya nilai juga ada, maksimumnya berapa. Ini bisa Ustazah tentukan. Yang paling penting adalah activity completion. Activity completion di sini harus kita pilih show activity as complete. Nah, di sini nanti aktivitasnya akan diaktifkan jika siswa itu sudah mengerjakan dan ustazah sudah menilai, maka akan muncul centang biru di lembar kelas siswa. Jadi seperti itu. Jika sudah, langsung simpan dan tampilkan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Berarti di sini ada PDF yang harus mereka download, kemudian anggota siswanya berapa, nanti akan terlihat jika sudah mengumpulkan di sini. Akan terlihat penilaian berapa dan seterusnya. Baik, itu tadi cara penguploadan pembuatan assignment atau penugasan kepada siswa. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.